Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba deh, pernah nggak sih kalian lihat tanaman liar yang tumbuh di sela-sela tembok atau pinggir jalan dan nggak terlalu peduli? Gimana kalau ternyata tanaman yang sering kita abaikan itu sebenarnya adalah sebuah apotek alami? Nah, kali ini kita akan mengungkap sains di balik tempuyung, sebuah gulma biasa yang ternyata menyimpan rahasia penyembuhan yang luar biasa. Nah, pemandangan kayak gini nih pasti familiar banget kan? Ini dia tempuyung atau nama kerennya Sonchos arvensis. Dia bisa tumbuh di mana aja, dari celah dinding sampai pinggir jalan. Kebanyakan dari kita mungkin bakal langsung cabut dan buang gitu aja. Tapi disitulah kita mungkin keliru. Jadi pertanyaannya kan simpel. Gimana ceritanya tanaman yang dianggap gulma ini bisa jadi obat yang dipercaya turun-temurun? Rahasia apa sih yang sebenarnya tersembunyi di dalam daun-daunnya? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, bagian satu. Gulma dengan rahasia. Pertama-tama, yuk kita kenalan lebih dekat dulu sama tanaman yang sering kita anggap remeh ini. Tempuyung ini benar-benar seorang penyintas sejati. Dari dataran rendah sampai ke pegunungan, dia bisa tumbuh subur. Benihnya itu ringan banget, gampang kebawa angin, makanya dia bisa ada di mana-mana. Dan ternyata, ya ketangguhannya buat bertahan hidup di lingkungan yang keras inilah yang jadi kunci kekuatan penyembuhannya. Lanjut ke bagian 2, sebuah apotek kuno. Jauh sebelum ada lab canggih atau apotek modern, nenek moyang kita tuh udah ngeh kalau tanaman ini spesial. Mari kita lihat gimana mereka memanfaatkannya. Poin penting dari kutipan ini tuh bukan cuma soal tanamannya ya, tapi ini soal pengakuan bahwa tempuyung itu lebih dari sekedar tumbuhan. Dia itu bagian dari warisan budaya kita. Ini adalah pengetahuan turun-temurun, bukti dari pengamatan selama berabad-abad yang sekarang, pelan-pelan, mulai dibenarkan oleh sains modern. Coba deh lihat daftarnya, banyak banget kan? Coba pikirin sebentar. Gimana bisa satu tanaman yang sama dipakai buat ngatasin masalah serius kayak batu ginjal dan hipertensi, tapi juga buat hal sehari-hari kayak luka memar? Nah, keberagaman manfaat inilah yang bikin para ilmuwan jadi penasaran. Sebenarnya ada apa sih di dalamnya? Bagian 3, kimia di balik penyembuhan. Nah, untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita harus bedah si tempuyung ini lebih dalam lagi, sampai ke level molekulnya. Disinilah kita bakal nemuin senyawa-senyawa bioaktif yang jadi sumber kekuatannya. Bayangin deh, fitokimia itu kayak tentara pribadinya si tanaman. Senyawa inilah yang ngelindungin dia dari serangga, jamur, dan cuaca ekstrim. Nah, kerennya, pas kita konsumsi tanaman ini, tentara itu malah kerja buat ngasih manfaat kesehatan yang luar biasa buat tubuh kita. Dari semua senjata fitokimia yang dipunyai tempuyung, ada satu kelompok yang jadi bintangnya nih, namanya flavonoid. Anggap aja mereka ini pasukan elit yang tugasnya jadi antioksidan kuat dan peredam peradangan di dalam tubuh kita. Dan ini dia salah satu jagoannya, camphorol. Nggak perlu jadi ahli kimia kok, tapi lihat deh strukturnya. Bentuk molekul yang kayak gini nih, yang bikin dia bisa ngobrol sama sel-sel tubuh kita dan ngasih efek penyembuhan.
Selain camphorol, ada juga nih sepupunya, quercetin. Mereka berdua ini bagian dari tim flavonoid impian yang kerja bareng di dalam tempuyung, memberikan berbagai manfaat farmakologis yang udah banyak dilaporkan dalam penelitian. Oke, kita masuk ke bagian yang paling seru. Bagian 4, sains bertemu tradisi. Disinilah kita bakal lihat gimana penelitian modern akhirnya membuktikan apa yang udah diketahui orang-orang zaman dulu. Slide ini, wah ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di satu sisi kita punya penggunaan tradisional, di sisi lain ada penjelasan ilmiahnya. Contohnya nih ya, orang dulu bilang tempuyung bagus buat batu ginjal. Ternyata sains nemuin kalau kandungan kaliumnya yang tinggi emang beneran bantu ngelanutin kalsium, bahan utama pembentuk batu ginjal. Ini bukti nyata gimana sains memvalidasi kearifan lokal. Sekarang kita fokus ke hipertensi sebentar. Biar gampang, kita kenalan dulu sama penjahatnya. Enzim yang namanya ACE. Kalau enzim ini terlalu aktif, dia bakal ngegencet pembuluh darah kita. Kayak selang air yang diinjak, yang akhirnya bikin tekanan darah jadi naik. Nah, disinilah flavonoid dari tempuyung datang sebagai pahlawan. Si camphorol dan quercetin ini secara alami menghambat aktivitas enzim ACE tadi. Hasilnya, pembuluh darah jadi lebih rileks, lebih santai, dan tekanan darah pun bisa turun. Mekanismenya mirip loh sama beberapa obat hipertensi modern. Sekarang kita main angka dikit ya. Dalam sains, ada yang namanya nilai IC50 buat ngukur seberapa efektif suatu zat. Gampangnya gini, IC50 itu nunjukin seberapa dikit dosis yang dibutuhin buat ngurangin kekuatan si penjahat, enzim ACE, sampai 50%. Makin kecil angkanya, berarti makin jago zatnya. Nah, untuk ekstrak tempuyung, nilainya itu 46,71. Tentu aja, angka itu butuh perbandingan biar adil. Kalau kita bandingkan sama captopril, obat resep untuk hipertensi, ya jelas captopril jauh lebih kuat. Tapi yang bikin takjub itu adalah fakta bahwa ekstrak tumbuhan alami ini nunjukin aktivitas penghambatan yang signifikan dan bisa diukur. Ini bukti kalau potensinya itu ada, beneran ada. Oke, kita sampai di bagian terakhir, masa depan tempuyung. Kita udah lihat perjalanannya dari gulma sampai jadi subjek penelitian. Jadi, apa langkah selanjutnya dalam kisah tempuyung ini? Perjalanan tempuyung ini benar-benar luar biasa kan? Dia udah bertransformasi dari tanaman yang sering diabaikan, sekarang jadi subjek penelitian ilmiah yang serius, yang sekaligus memvalidasi kearifan tradisional yang udah ada dari dulu. Dan seperti kata para peneliti, ini tuh baru awalnya aja loh. Langkah berikutnya adalah mengisolasi senyawa-senyawa spesifik ini seperti camphorol dan quercetin dan mungkin suatu hari nanti mengembangkannya menjadi obat baru yang lebih terstandarisasi. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Kalau gulma biasa seperti tempuyung aja menyimpan potensi sebesar ini, coba bayangkan apalagi yang tersembunyi di alam yang menunggu untuk kita pahami. Ini ngingetin kita bahwa terkadang solusi untuk masalah-masalah modern mungkin ya, udah tumbuh di sekitar kita selama ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.